Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita ditemani dengan kopi dengan 3 pembicara yang cadas-cadas insyaallah. Renyah, gurih dan terpercaya. Jadi kita ini renyah, gurih, terpercaya. Terpercaya. Oke. Insyaallah kita di forum pada malam hari ini di Forum Indonesia Berkah kita akan membahas satu isu di tengah-tengah masyarakat dan ini mungkin isunya cukup panjang ya. Dari 2019 ini sudah dicanangkan oleh Kemenak yaitu soal moderasi beragama. Nah pada malam hari ini kita akan coba mengupas isu moderasi beragama dengan tetek bengeknya ya. Jadi yang pertama teman-teman dari Forum Indonesia Berkah di sini ada Bung Agung Wisnuwardana. Siap. Nah, beliau adalah salah satu pengamat kebijakan publik termasuk pengamat isu-isu politik. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Irwan Saifullah. Beliau adalah salah satu Ustadz Gerakan Islam ya. Kemudian ada Kiai kita, Kiai Mikdad Aliaska di sini yang insya Allah nanti akan membahas isu termasuk dalil-dalil soal moderasi beragama yang ini tentu sampai sekarang ini kita masih terus didengungkan ya Ustadz Agung ya. Ya. Dan memang ini dikampanyekan terus-menerus oleh Kemenak. Tidak hanya Kemenak, bahkan boleh dikata hampir semua, boleh saya katakan semua bidang mengarahkan untuk menuju moderasi. Lah gitu kira-kira. Jadi moderasi beragama ini memang luar biasa, kampanyenya masif dan ini ditunjukkan saya pikir ini karena ini moderasi beragama ini ditujukan sebagian besar karena kita umat Islam di Indonesia ini ditunjukkan kepada umat Islam. Moderasi Islam. Moderasi Islam. Nah, kira-kira begitu. Walaupun narasinya moderasi beragama ya, tapi kan Indonesia mayoritasnya Islam. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu nih kepada Kiai Mikdad Aliaska. Jadi adakah sih ada enggak sih moderasi beragama itu dalam Islam tuh ada atau tidak? Kira-kira. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara mengenai peta kekuatan antara perangkat yang dimiliki oleh orang-orang kafir dengan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh kaum muslimin di abad belakangan ini terasa tidak seimbang, di mana seluruh aspek ipolik sosbud hankam umat diwarnai dengan kecenderungan-kecenderungan yang belum terujuk dari tatanan Islam. Ini terjadi iwafillah rahimani wa rahimakumullah lantaran ada satu ekspansi yang dinamakan dengan ekspansi fikroh atau dikenal dengan al-ghazwul fikri. Ghazwul fikr. Ya, perang pemikiran. Perang pemikiran. Ya. Dan tentu yang menjadi ikutan dalam perang ini adalah yang dinamakan dengan harakatul irtidad. Gerakan pemurtatan. Gerakan pemurtatan. Ya. Di mana ini memang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka untuk mendapatkan dukungan efektif dari semua pihak dan yang berkepentingan melalui hal-hal yang mereka bikin, termasuk tadi pertanyaan moderator tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini kan dipaksakan karena memang ada di dalam Al-Quran Islam ini sebagai ummatan wasato. Ummatan wasato. Ya, ummatan ada wasato. Ayatnya. Ada ayat. Ya, ayat ini kemudian dimaknai dengan secara serampangan yang dimaksud dengan ummatan wasato itu umat Islam itu ada di tengah-tengah. Ya, la gharbiyah wala syarqiyah. Tidak ke barat, tidak ke timur. Ya. Berarti di mana itu? Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Kayak tawafnya orang Syiah. Orang Syiah itu kan bukan tawafnya dengan labbaik Allahumma labbaik. Tapi dengan la syarqiyah
wala gharbiyah. Jadi tawafnya orang Syiah itu seperti itu. Oh. Tidak ke barat, tidak ke timur, muter aja. Padahal Islam itu jangan jelas. Sehingga dengan harakatul irtidad tadi, ya, dengan gerakan pemurtatan, kemudian ingin menjadikan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran ini adalah agama yang satu. Bagaimana kemudian ketika para pengemban dakwah ingin menjadikan Islam ini sebagai agama, sebagai rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin ini diartikan, harus kita artikan bahwasanya umat di seluruh dunia ini harus memeluk Islam. Sama dengan orang-orang kafir, bagaimana ingin al-kufru millatun wahidah. Salah satunya adalah orang tadi Islam menginginkan Islam ya yang sebagai menang, sebuah sementara kufur agama, ya, menginginkan kekufuran yang menang. ya. Nah, Dan inilah yang dinamakan tadi la syarqiyah wala gharbiyah. Kafir ini kan enak. Beda dengan orang berislam, ini agak susah. Kenapa? Ya karena Islam ini kan terikat dengan seluruh aturan-aturan, sementara orang-orang barat, orang-orang kafir gampang saja. Yang penting mengingkari syariah, mengingkari hal-hal yang berbau Islam itu sudah kafir. Maka sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan tadi, sehingga yang kita lihat bagaimana potret umat Islam dewasa ini yang justru takut ketika dia disebut umat Islam. Dia malu kalau dia disebut beragama Islam. Ya, ini potret yang ada di tengah-tengah kita. Maka kalau pertanyaannya, adakah moderasi dalam Islam? Ya nggak ada. Adakah moderasi beragama? Moderasi beragama ini macam apa? Kita juga nggak tahu. Di dalam perspektif sejarah keberagamaan sepanjang Allah menurunkan nabinya tidak ada. Nah, dibilangnya tidak radikal, juga tidak liberal. Nah, Moderat, ya, tengah-tengah tuh. tengah. Islam itu radikal. Islam itu radikal. Islam itu radikal. Apa yang dimaksud radikal? Ya, radikal itu orang yang bagaimana mengamalkan agamanya itu persis sama dengan apa yang dituntun oleh agamanya, itu radikal. Kristen itu radikal kalau memang ajaran Kristen itu benar. Diikuti Ya. benar-benar itu radikal. Radikal. Cuman kan kemudian hari-hari ini istilah radikal ini menjadi konsumsi. Bagaimana menyerang umat Islam, seakan-akan umat Islam ini intoleran. Seakan-akan umat Islam ini anti Pancasila. Seakan-akan umat Islam ini ya macam-macam yang dituduhkan, gampang aja tiap hari mereka memproduksi dengan istilah-istilah yang semacam itu. Jadi intolerannya seperti apa umat Islam? Subhanallah, umat Islam ini nggak ada di dalam ayat Al-Quran, bahkan menyebutkan memaki-maki Tuhan orang-orang non-Islam itu nggak ada. Dikatakan oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Kafir itu apa? Kafir itu yang menutup diri kepada Islam. Nggak mencaci maki Yesus, nggak mencaci maki patung Buddha, nggak ada dalam Islam. Toh intolerannya di mana? Dan itu juga tidak dilakukan seperti itu kan? Nggak ada. Nggak ada. Maka iwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang itulah hari-hari ini ketika Barat dengan produksi yang sangat masif berkaitan istilah-istilah yang mereka paksakan, salah satunya adalah dengan moderasi tadi, yang kemudian konon katanya diterjemahkan dari apa istilah wasatiyah, wasatiyah bukan wasatiyah, wasatiyah, tengah, tidak apa tadi? Tidak radikal, tidak liberal. Nah, wasatiyah gitu lah. Ya. Nggak ada, Islam itu ya memang harus sepenuhnya. Entah apa bahasanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Islam ini sudah sempurna. Jadi ketika orang mengamalkan itu, menurut persepsi Islam itu sudah radikal. Ya. Tapi sekali lagi istilah ini kan dipaksakan. Maknanya itu radikal itu ya berpegang teguh pada ajaran Islamnya itu kan. Ya. Dan apa salahnya kemudian orang berpegang teguh pada ajaran Islam gitu ya kira-kira ya? Enggak ada yang salah dong.
Nggak ada salahnya. Cuma Nah, kan sekali lagi, berarti istilah ini kan kemudian seakan-akan Islam ini intoleran. Islam ini kemudian memecah belah. Kan mereka tuduhkan yang semacam ini sekarang. Islam ini agama yang primitif. Ya. Sementara demokrasi itu paling primitif. Gini, pernah ada yang mengisahkan tuh gini. Ini sambil Bung Arif, ya. Kita ini narasumber dan juga host. Ya, sebenarnya tadi kita tangkap lah apa yang disampaikan. Tapi poin saya gini, apa? Ada satu pertanyaan yang pernah muncul gini contohnya. Orang yang kayak misalnya contohnya gini, Tak Tirwan juga ya. Orang yang misalnya Kanjeng Nabi kan pernah bilang tuh ya. Ada orang datang, ya Rasulullah, saya puasa tiap hari. Nah, saya sholat tahajud. Sholat tahajud tiap malam, bla 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 bla. Ya. Nah, itu dikatakan yang kayak gitu radikal. Gulu. Apa namanya? Iya benar-benar gulu Nah, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Nah, yang dicontohkan itu, Kiai. Terus kemudian itu gulu. Yang kita itu tengah-tengah saja. Ya puasa tapi berbuka. Terus apa tadi itu? Tahajud tapi nggak terus-terusan. Menikah itu ya. Apa namanya? Dia nggak menikah kan. Ya menikah tapi kalau kita menikah itu tengah. Tapi kalau yang tadi itu radikal. Itu membelokkan pemahaman atau mencari-cari legal aja itu sebenarnya. Gimana sebenarnya? Ya, jadi nggak benar. Nggak benar yang semacam itu. Jadi ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Islam sebagai din. Artinya ketika Nabi mengatakan ada 3 orang kan, 3 orang datang ke Nabi. Ketika dia terobsesi bagaimana amalannya supaya setingkat dengan Nabi. Selevel dengan Nabi. Yang satu, wah kalau kayak gitu saya tidak ingin menikah. Ya. Supaya amalan saya sama levelnya dengan Nabi. Yang satu, saya ingin saumud dahr, berpuasa tiap hari. Yang satu lagi, an asumu lailan, saya akan bersolat malam, semalam suntuk. Kemudian Nabi mendengar. Ya, Nabi mendengarnya apa? Tidak begitu. Aku ini menikah, ya. Aku ini juga sholat, tapi aku juga tidur. Aku ini puasa, tapi aku juga berbuka. Ya, itu dinan. Bukan kemudian dibalik yang begitu itu radikal. Enggak. Itu mencari-cari celah, mencari legal aja ya jadinya ya. Ya intinya ini kan dibantu, mohon maaf ini, oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama kita yang kemudian seakan-akan seperti itu. Kalau ulama-ulama yang lurus nggak ada yang seperti itu. Ya, kita tangkap poinnya. Kita tangkap poinnya tadi yang disampaikan oleh Kiai Mikdad Aliaska. Pada intinya kan tidak ada yang namanya moderat, yang dimaksud tengah-tengah. Seperti yang disampaikan tadi, tidak radikal dan tidak liberal tadi. Nah, kalau Islam ya Islam, gitu kan ya? Islam ya Islam. Justru kalau kita mengamalkan Islam ya sepenuhnya. Kalau setengah-setengah jadi kayak orang-orang Yahudi ya. Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'. Mereka mengamalkan sebagian kitab dan meninggalkan sebagian yang lain. Justru kalau kita ingin Islam yang benar ya diamalkan semuanya. Kira-kira begitu ya, Kiai ya. Terus artinya kita nggak usah pakai moderat, nggak usah pakai radikal lah. Islam kafah gitu ya, kira-kira ya. Kenapa sih nggak pakai Islam kafah saja ya daripada moderat Islam gitu loh? Iya. Nggak asik banget itu. Ya mungkin Ustadz Irwan yang akan menjelaskan. Tapi ya ini adalah satu pesanan. Istilah wasati ya ini pesanan. Ini sebenarnya bagian bio. Pesanan. Jadi nggak usah. Saya nyambungkan aja. Nggak usah dibahas itu. Jadi kenapa dia itu pesanan kalau menurut panjenengan? Ya itu kenapa menjadi bombing? Karena yang bombing kan tadi ulama-ulama usul tadi. Waduh. Oh iya berat. Tapi nggak nyebut nama loh ya. Nggak nyebut nama. Oh nggak kena undang-undang ITE ini. Intinya ya Islam itu Islam, ajarannya clear gitulah ya. Selesai. Ya, cari-cari celah gitu. Iya. Mantap. Ya kalau disebut nama ya
ya enggak apa-apa kalau itu benar. Wah, ini ganas sih. Kiai Sas itu bilang jenggot semakin panjang semakin goblok. Lah itu kan tidak boleh Kiai, tidak boleh Kiai. Ini nasihatnya ya. Nasihat. Bukan menyindir tapi Menasihat agar betul-betul ya beliau ini seorang ulama gitu, Kiai, bagaimana tetap dia warasatul anbiya. Cakep tidak? Cakep. Gurih agak panas, saudara-saudara. Ya kalau Minum kopi dulu. Biar fresh. Slow. Ya kita baru permulaan Jadi ya begini, teman-teman sekalian. Ini nasihat ya, sekali lagi nasihat. Jangan dianggap tidak suka ya nasihat. Ya tadi. Gitu Pak. Ya, nasihat saking cintanya kita kepada. Nah, Kita jaga para ulama ini. betul. Yo, minum kopi dulu. Ini agak panas gitu, saudara-saudara. Bismillah. Ya, ini nasihat yang luar biasa. Sekali lagi ya, dikasih tanda nasihat. Nasihat. Siapapun kan boleh menasihati. Betul, ya kan? betul. Mantap loh ini memang. Allahu Akbar. Iya, iya. Lanjut. Ya, tadi poinnya adalah bahwa dalam Islam itu tidak ada istilah moderat atau tengah-tengah yang dimaksud seperti sekarang ya. Terus ini yang kedua, kalau begitu apa sebenarnya di balik isu moderasi beragama ini? Sebenarnya ada apa di balik ini kalau seandainya moderasi beragama ini sebenarnya tidak ada di dalam Islam? Kira-kira apa Bung Agung Wisnuwardana? Gini, kalau kita ngomongin dunia Islam hari ini, saya pikir kita nggak bisa lepaskan dari ruang dunia yang lain. Atau dalam bahasa keren namanya geopolitik, geostrategis. Oke. Agak naik ini kita ngomongnya. Wah, ini baru pengamat kebijakan geopolitik publik. itu istilahnya Geopolitik. geopolitik itu bagaimana pengaruh dunia Islam ditentukan oleh negara-negara lain gitu. Konstelasi politik global. Tuh kira-kira. Sebenarnya kalau kita membaca ini, kita bisa membaca sejak kasus yang disebut 911. WTC, War on Terrorism. Itulah kemudian muncul War on Terrorism. Dan kita harus berkata jujur bahwa Amerika lah yang menjadi leading sektor. Pertarungan apa yang disebut dengan War on Terrorism yang ternyata sebenarnya War on Islam. Itu clear ya. Karena kemudian Amerika membelah dunia ini, kamu bersama Amerika atau kamu bersama teroris. Itu clear ya, dari situ dulu. Nah, kalau itu kita membaca tesisnya pertama kali, tesisnya si The End of Ideology. The End of Ideology itu adalah satu buku yang bercerita tentang setelah runtuhnya Uni Soviet. Ya, setelah runtuhnya Uni Soviet, maka tidak ada ideologi lain. Tidak ada lagi perbincangan ideologi, nggak ada lagi pertarungan ideologi, karena ideologi tinggal satu, kapitalisme. Nah, itu kemudian ditambah tesisnya Franciscus Fukuyama. Franciscus Fukuyama menulis buku The End of History. The End of History apa? Akhir dari sebuah sejarah. Jadi dunia itu nggak akan ada sejarah lagi kecuali sejarahnya kapitalisme. Menarik kan ini? Nah, tapi itu kemudian dibantah oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization yang mengatakan bahwa salah itu. The End of Ideology salah itu. The End of History. Karena ada kekuatan baru yang lahir. Yaitu Cina dan Islam. Oke, udah menarik kan ini kan? Iya. Sampai di situ terus. Sampai di situ kemudian muncullah kasus War on Terrorism ini. WTC 911 dan banyak pihak yang kemudian bercerita tentang konspirasi di balik ini, ada kekuatan lain yang memunculkan ini dan memang betul bahwa pasca 911 itu keterbelahan dunia dan pemojokan Islam itu terjadi terus-menerus. Yang menarik menurut saya adalah kemudian rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga think tank. Lembaga think tank Amerika. Rand Corporation.
Reincorporation pertama kali itu membuat pembelahan umat Islam itu menjadi Islam fundamentalis, Islam tradisionalis, Islam modernis, dan Islam sekuler. 4 ini. Islam fundamentalis itu siapa sih sebenarnya? Mereka-mereka yang tidak sepakat dengan pemikiran barat, demokrasi, kapitalisme, itu fundamentalis. Clear. Iya. Tradisionalis itu mereka masih berpegang teguh pada agama tapi terbelah dia. Ada yang ikut ke liberal, nanti modern, ada yang ikut ke Tradisional masih. fundamentalis akhirnya. Oke. Ada kebelahan begitu. Terus kemudian kelompok modernis ini yang mulai cocok dengan pemikiran-pemikiran barat, Oke, demokrasi, kompromi kapitalisme. Terus terakhir sekuler. Sekuler itu yang benar-benar paling kanannya. Paling kanan itu benar-benar ya kalau Islam liberal gitu-gitulah kira-kira ya. Masuknya ke sana. Nah ternyata ini nggak laku, kurang laku di publik itu sehingga orang itu bingung membelahkannya gitu kan. Oke. Maka kemudian muncullah satu buku, ini menarik menurut saya, buku yang juga dikeluarkan oleh siapa namanya, Reincorporation. Reincorporation itu membuat kemudian satu buku judulnya Building Moderate Muslim Network. Nah udah langsung ketemu kata-katanya tuh. Building Moderate Muslim Network. Ya, membangun jejaring Muslim moderat. Oke. Muslim moderat. Nah, ini buku yang ditulis oleh Angel Rabasa dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Reincorporation. Itu langsung dibelah menjadi 2. Radikal, moderat. Radikal, moderat. Oke, dari situ berarti moderat itu dari Reincorporation berarti ya? Aku nggak mau bilang begitu. Aku nggak mau bilang begitu, tetapi kok nada-nadanya sama. Kok mirip ya? Mirip sekali. Iya. Diduga kuat, memang dari situ. Oh, iya. Islam radikal. Ngopi dulu, Bang. Ngopi, Bung. Ngopi. Jadi kita menarik ini. masuk ke hal-hal menarik dari panas, Bang. Sampai ke arah sini. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput. Pahit, gurih. Oke. Terpercaya. Allahu Akbar. Lanjut ya. Dibelah jadi 2. Nah, dibelah ada radikal, ada moderat. Oke. Nah, Yang kelompok-kelompok radikal inilah yang harus ditanda petik perangi. Maka muncullah. Siapa itu yang dimaksud oleh? Itu kembali ke yang fundamentalis tadi sebenarnya. Jadi ketika membuat kata-kata fundamentalis itu, nggak laku. ya memang kita harus fundamen kayak panjenengan tadi Kiai. Iya. Kita sebagai muslim harus fundamental dong. Iya. Oh, kalau radikal itu cenderung hari ini negatif. Negatif. Okay. Sehingga memang brand negatif itu dipasangkan pada radikal ini tadi. Nah, kemudian moderat. Maka bukunya tadi Building Muslim Moderate Network. Nah, cara untuk melawan kelompok radikal ini adalah dengan memperluas, mengembangkan muslim moderat seluruh dunia. Iya. Pendanaan masuk, sponsorship masuk. Ya saya nggak ingin menduga dan menguatkan siapa yang dapat sponsor barat. Berarti kalau ada yang dapat sponsor barat untuk menguatkan network atau Muslim Moderate Network, saya menduga panjenengan sedang berada dalam lingkaran desain Amerika Serikat. Pas kebetulan hampir sama tadi. Hampir sama. Dengan apa yang dikeluarkan oleh Reincorporation. Betul. Dan berarti ini bukan hanya negeri ini saja dong Bung Agung ya? Tidak hanya negeri ini. Kenapa nanti akan ada pertemuan Muslim moderat di India lah, di manalah, termasuk juga di negeri ini, pastilah. Kemarin G20. Dan diharapkan Muslim moderat itu membackup pemerintah yang ada. Karena pemerintah yang ada itu juga punya jejaring tentunya untuk war on terorisme, yang sebenarnya war on radikalisme, yang sebenarnya war on Islam. Itu clear. Ya, clear kalau ya, kita membaca proses itu kan membacanya ke sana. Kenapa gini? Radikal atau ini gini, kata-kata sebenarnya radikalisme itu confuse. Orang bingung, apa sih radikal? Kapan waktu kan muncul ekstremisme. Ternyata kalau di barat itu jarang menggunakan kata radikalisme. Di barat itu menggunakan kata ekstremisme. Jadi ekstremisme itu pra-terorisme katanya.
Nah kalau di Indonesia menggunakan kata radikalisme. Jadi confused. Ini jangan itu kadang keluar ekstremisme, kadang keluar radikalisme. Bahkan mohon maaf dulu beberapa waktu yang lalu Direktur Pencegahan BNPT itu bilang yang ekstremisme itu infonya dari dana-dana barat. Makanya kata-katanya ekstremisme harusnya radikalisme itu. Tapi maknanya sama sebenarnya ya. Maknanya adalah ya tadi itu bagaimana orang balik ke fundament tadi yang enggak sependapat dengan barat, yang mengkritisi demokrasi, yang mengkritisi kapitalisme, itulah yang disebut fundamental ekstremis radikalis. Yang pro barat, pro kapitalis, pro ya mungkin kalau kita bilang langsung Amerika mungkin banyak yang nggak pendapat ya. Istilahnya pro oligarki. Pro oligarki ya. Aku kuat tadi kalau itu istilahnya akhirnya mereka itulah yang disebut moderat. Maka sekarang ini intinya kalau saya memandang moderasi Islam itu ya bagaimana membikin agar orang berislam itu cocok dengan logika barat. Iya, menarik. Ya, kemauan barat. Itu yang terjadi. Nah, ini sebenarnya kalau kita lanjut lagi ini terkait dengan evolusi kapitalisme. Jadi kapitalisme itu dulu itu ada yang disebut dengan shareholder capitalism. Bagaimana kapitalisme itu menguntungkan pemegang saham, segelintir kalangan ya, segelintir kalangan pemegang saham. Nah, para kapitalis. Tahun 70-an mereka sadar ini terjadi ketimpangan sosial kaya dan miskin semakin lebar. Dan inilah yang menyebabkan kapitalisme hancur sebenarnya. Maka tahun 70 ada buku beredar judulnya Shareholder Capitalism. Bagaimana stakeholder capitalism. Tadi shareholder ya, sekarang stakeholder. Bagaimana kapitalisme itu bisa menguntungkan banyak orang. Mungkin muncullah teori-teori pembagian, CSR dan sebagainya itu agar masyarakat tidak terjadi kesenjangan. Tapi kesenjangan malah semakin lebar. Dan terjadilah krisis hari ini. Krisis hari ini sebenarnya bukan karena sekedar perang Ukraina dan Rusia, tapi memang kapitalisme itu sudah menuju kepada rentanya. Bahkan disebutkan Pak Jokowi kemarin ya, saya harus menggunakan kata Pak. Karena kalau menggunakan kata Pak itu katanya tidak sopan. Menurut Pak Jokowi kemarin disebutkan pakem-pakem teori ekonomi sudah nggak bisa dipakai lagi. Kalau menurut saya karena Indonesia menerapkan kapitalisme kan, harus terbuka saya. Kalau ini saya terbuka kan, gak ada dugaan pasti itu. Pasti. Indonesia menerapkan kapitalisme. Gak ada lagi tadi. Gak ada lagi udah clear. Ya, berarti pakem-pakem teori ekonomi apa? Kapitalisme sudah gak berfungsi lagi. Itu udah rentan. Cara mereka bertahan adalah moderasi beragama. Karena apa? Ujungnya harus saya sambungkan ke belum. Apa itu? Mereka ingin mencegah tegaknya khilafah. Harus saya umum terbuka sekarang. Menarik. Karena khilafah itulah ancaman terbesar kapitalisme. Begitu saudara-saudara. Ini balik lagi. Kita santai-santai ngobrol. Kopi. Ya mungkin sebelum itu dulu deh, lanjut nanti. Sebelum ke khilafah ya, ini sebagian belum nyoba. Saya teringat ya. Saya memang nggak pernah baca dari teori-teori Rand Corporation tadi. Ya. Karena memang bukan bidang saya. Kalau kunilah lah. Iya. Tapi saya baca dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu mengatakan inilah yang dinamakan at-tasyabuh. Tasyabuh. Umat ini mengalami yang dinamakan penyerupaan. Ya, akhirnya umat Islam dewasa ini mengidentifikasi dirinya. Saya ini bagian yang moderat, bagian yang fundamental, bagian yang apa? Sehingga terkesan yang dinamakan sifat ghulu, berlebihan. Berlebihan itu malah yang ikuti barat itu ya? Bisa jadi karena dia terlalu moderat, dia jadi ghulu. Oh. Ya. Selama ini yang disebut ghulu itu yang radikal tadi. Enggak, radikal itu bisa ghulu juga. Dua-duanya bisa ghulu.
Karena kita kan sudah tadi sepakat yang dinamakan Islam ini ya Islam Islam lah. yang dibawa oleh Rasulullah. Selesai titik. Nggak usah dibagi-bagi radikal, moderat Maka gitu. yang kemudian fundamental atau radikal atau apa istilah yang lebih sadis lagi dari itu juga gulu. Yang moderat itu juga gulu. Karena Ya. tidak menempatkan dirinya kepada Islam yang sesungguhnya. Ya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, ya, kemudian banyak orang terpeleset kepada akidah Yahudi, ya, yang banyak ilmu dengan sedikit amal dan dakwah di kalangan umat Islam ini. Akidah Yahudi, ya, kalau Yahudi itu bisa dibilang akidah, yang terlalu banyak ilmu, banyak ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, banyak ilmu tapi tidak ada amal dan dakwah. Oh, so. Atau akidah Nasrani yang banyak amal tapi tidak didasari ilmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal kata Rasulullah, Islam ini adalah tawazun. Islam ini ya seimbang. Bagaimana aspek ilmu, aspek amal itu tawazun dalam Islam. Sebenarnya di situ ya wasatiyah itu ya. Tidak ke yang tadi itu, tidak ke Yahudi, tidak ke Nasrani. Kita Islam itu sebenarnya wasatiyah kan. Nah, itu baru pas. Wasat itu. Bukan lah, itu kacau itu. Islam konteksnya bukan ke kapitalisme yang kacau, bukan ke sosialisme yang kacau kan gitu ya. Iya, Islam ini adil. Ya, begitu. Mantap. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Walaupun saya bukan pengikut Ibnu Taimiyah, tapi saya setuju pendapatnya Ibnu Taimiyah. Betul. Saya dianggap Wahabi lagi. Padahal antum ini wiritan, tahlilan ya. Sangat apa namanya itu? Sangat Insya Allah sangat husuk dan istiqomah melakukan itu. Allah. Iya. Lanjut, Bung Arif. Ini menarik, tadi sudah diungkap oleh Bung Agung Wisnuwardana. Ternyata perjalanannya panjang sekali ya tadi ya. Dari disebutkan beberapa buku dari sampai terakhir tadi Building. Terakhir Moderate tadi Muslim Network. Building Moderate Muslim Network yang dikeluarkan oleh Rand Corporation. Dan akhirnya terbagi jadi dua tadi ternyata. Ya. Setelah diolah-alih jadi dua saja. Ada moderat, ada radikal. Jadi begitu ya teman-teman sekalian ya, para pemirsa sekalian ya. Menarik ini. Tapi apa sih bahayanya buat Islam nih? Ustadz Irwan Saifullah mungkin dari pemaparan Bung Agung Wisnuwardana tadi kan menarik tadi. Ada panjang sekali sejarahnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita betul-betul coba tadi dengarkan seluruh pembahasan ya, dan kita bahas lagi dengan jernih ya, dengan gurih dan renyah tentu ya, maka kita akan mendapatkan kebenaran yang insya Allah terpercaya. Nah itu adalah pasti. Nah makanya perlu kita pikirkan ya permasalahan moderasi beragama ini secara jernih ya, secara gurih dan sambil meminum kopi juga ini Bung Agung. Silakan. Siap, harus minum kopi. Saya udah dari tadi. Aku minum terus tuan rumah monggo ya, luar biasa. Nah, paling tidak di sini Ustadz Arif itu bahayanya ada dua. Apa itu? Ya. Yang pertama itu bahaya secara konsepsi atau metodologi tentang moderasi beragama ini. Ya, moderasi beragama ini kalau menurut Barat itu definisinya itu hampir sama yang dikeluarkan oleh seluruh ahli atau seluruh para peneliti. Oke. Ya, salah satunya adalah Muhammad Hamid An-Nasir dalam bukunya Menjawab Moderasi Beragama. Ya, beliau menegaskan bahwa moderasi beragama itu adalah gerakan yang sangat aktif untuk menundukkan pokok-pokok ajaran Islam agar sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan pemahaman Barat, clear ya. Menundukkan pokok-pokok ajaran Islam untuk tunduk kepada prinsip dan prinsip pokok-pokok Barat. Dan pemahaman dan filsafat-filsafat Barat. Contohnya apa itu? Nah,
Ini metodologi nih. Oke. Tidak sekedar moderasi beragama ini sekedar sebuah filosofis, tapi ini adalah sebuah metodologi berpikir. Yakni maka Islam ini akan disesuaikan dengan peradaban Barat. Ya, dengan kata lain, Barat ini memiliki keunggulan ya pemikiran tentang demokrasi, maka harus disesuaikan menjadi demokrasi ini adalah demokrasi yang Islam. Demikian juga sekuler yang Islami. Itu sampai yang paling berat itu sekuler nanti. Islami itu gimana tadi? Banyak. Bentuknya gimana itu sekuler Islami itu? Aduh bingung ini. Ada itu. Ya. Sekuler Islami. Iya. Gimana itu? Nah, itulah makanya harus belajar kepada teman-teman yang liberal itu. Nanti akan ada itu, Bung. Ya, nah, demikian juga HAM itu adalah Islami. Oke. Ya, dengan demikian juga sistem pemerintahan republik itu juga termasuk Islami. Nah, termasuk sistem kapitalis yang Islami. Nah, sampai kapitalis yang paling vulgar itu nanti akan ke sana. Nah, inilah bahaya dari metodologi Islam, moderasi beragama. Sedangkan Islam yang disampaikan Kiai tadi turun adalah untuk mengubah ya realitas kehidupan yang rusak gitu loh. Nah, jadi kalau ini bisa, maka Islam itu akan disesuaikan dengan realitas yang ada. Kalau moderasi beragama. Sedangkan kalau Islam itu sendiri justru merubah keadaan itu disesuaikan dengan Islam. Ini yang sangat berbahaya itu di situ. Oke. Ya. Nah, jadi misalnya apa ini? Ya tadi kan sudah saya sebutkan demokrasi Islam. Jadi demokrasi itu Islami. Karena kapitalisme itu Islami. Bahkan sekulerisme itu juga Islami. Ya menarik. Saya teringat ada teman saya yang mendirikan kapital Islami. Padahal itu kan dari kapitalisme yang Islami. Mau dibawanya ke situ. Ya, kapital Islami itu maksudnya bagaimana mengurus keuangan ini secara kapitalis, tapi labelnya Islam. Oh, iya. Gitu. Saya jadi teringat itu yang Bu Sri berbahaya. Mulyani. Yang mana? Yang kemarin. Yang mana? Ya dia diresmikan dari apa namanya? Salah satu keuangan syariah lah. Oh, dewan itu ya, dewan apa gitu syariah gitu ya. Yang syariah lah. Padahal Bu Sri Mulyani cenderung kapitalis gitu ya. Lanjut. Yang kedua, Bung. Bahaya yang kedua. Yang kedua, justru moderasi Islam ini adalah bukti kekalahan ideologi sekuler kapitalis sebetulnya. Bukti kekalahan dari ideologi sekuler kapitalis sesungguhnya. Kenapa? Karena Barat itu sudah dia mengeluarkan tadi jurus ekstremisme kepada kaum muslimin, jurus terorisme, isu terorisme, sampai kemudian agak melunak isu radikalisme. Nah, ketika itu semuanya banyak kalau kita lihat, jangankan di Barat yang kemudian menghabisi Irak, padahal tidak ada di situ ternyata senjata kimia tidak ada, tidak terbukti. Apalagi juga di Afghanistan. Nah, setelah ini kalah, dan termasuk kalau kita lihat di negeri kita, gitu loh. Isu teroris sudah tidak kemakan lagi. Para ulama ditangkapi, para ulama dikriminalisasi. Berhenti tidak perjuangan? Tidak. Ya enggak. Gitu, mundur tidak? Tidak. Ya, mereka kemudian menjadi penjilat tidak? Tidak. Ya, justru semakin Allahu Akbar. Kalau beliau tampil kan harus Allahu Akbar. Bukan, para ulama semakin lezat dan gurih keimanannya. Renyah enggak, Tat? Makanya mereka semakin khusyuk. Coba para ulama yang ditangkap di Mabes ternyata menjadi pesantren. Ya, menjadi sadar di sana orang narkoba. Koruptor menjadi bertobat. Berarti penangkapan tadi, demikian juga kriminalisasi, itu menjadi kenikmatan, kelezatan iman. Bahkan gurih seperti kopi, Bung Agung. Sebenarnya kalau gurih itu cemilan. Sebenarnya kalau gurih itu. Kalau ini kopi gurih ini. Ya Allah, Bung. Kalau saya.
Ya Allah. Nanti coba Jadi gitu. ya, tokoh-tokoh kita undang ini bukan sembarang ini. Kopinya gitu ya. khusus ya. Khusus Kita ini. siapkan ya. Kita siapkan. Gak tidur ini kita. Forum Indonesia Berkah. Nah, karena itu gagal, akhirnya di situ dilakukan strategi monsterisasi Islam. Monsterisasi Oh. Islam. Poinnya ke situ, monster. Nah, dengan moderasi Islam inilah ya, maka Islam ini disesuaikan dengan Barat. Yang tidak sesuai dengan Barat, Dimonsterisasi. itulah Radikal. Radikal. Dan dimonsterisasi. Nah, itulah monsterisasinya itu, labelnya itu. Oke. Ya, Kiai radikal ini. Oh iya. Apalagi aktivis 96. Waduh, Wow, ini 98. super radikal ini. Saya itu Ustadz Islam. Lah, tapi radikal. Ya Allah. Radikal. Aman tak saya aman. Ya, Jadi, mungkin Pak kita Jokowi- Karena tidak setuju radikal. dengan demokrasi. Pak Jokowi saya itu wong pengging dah. Saya itu enggak radikal, baik itu. enggak maksudnya Lah, yang sampean dimaksud itu loh. Memarahi Pak Jokowi jangan mendirikan IKN, berhenti saja, kereta cepat berhenti Itu saja. nasihat itu Kiai. Karena itu ada Ustadz, investasi Cina. Ustadz itu Heeh. berbahaya buat Oh. Indonesia. Itu ideologi kapitalisme. Lah itu radikal itu. Ya opo rek. Lah wong kita ini baik buat negara kok radikal. Nah, ya itulah. mungkin Aku mungkin gak terima Tat. oh, mungkin yang dimaksud radikal tadi menurut orang barat. Oh. Ya, menurut orang yang tidak suka sama Islam, orang yang Jadi berislam, istilahnya orang barat tuh kalau ngelihat panjenengan, Ya. ngelihat saya, ya, Iya. itu Radikal. radikal. Padahal ya radikal kita karena tidak sesuai dengan prinsip Barat, Nah. tidak sesuai dengan Oh. pemahaman Barat, tidak sesuai dengan ideologi Barat. ya kalau gitu ulamanya itu jangan mikir koyok barat. Lah, ya makanya ulamanya ini kan gini, ya. Melanjutkan tadi pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ya, kita ini diskusi kita ini panas-panas segar ini. Iya, sebenarnya. kita ini untuk sementara ini dikepung dari dua kutub. Ya. Dari depan kita dikancing dengan budaya modern tadi, yang istilah-istilah yang sampai pusing kita ininya. Sehingga seakan-akan melecehkan peran Tuhan. Tuhan itu kan memerintahkan kepada kita, ya, untuk beribadah kepada Allah. Tugas kita itu adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu kalau dalam perspektif kita itu adalah radikal. Perspektif Barat bukan. Yang kemudian kita seakan-akan kita ini dengan dianggap ya terlalu radikal. Sehingga orang Barat menganggap ya ini nggak benar ini. Sementara kemudian dari Nggak belakang sesuai dengan nilai-nilai barat. Ya. Ah. Dari Yang belakang. bertentangan Barat radikal. dari gitu. tadi istilah tadi saya dengar istilah ada Islam tradisional apa Tradisional, Islam Ya. tradisionalis. Islam tradisional seakan-akan kita ini menurut sekali apa tadi mengulangi kembali pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kita ini seakan-akan dikangkangi oleh pagan. Bung, tambah panas ini, Bung. Jadi sebelum kita berlanjut, yang adem ada nggak? So, Iya, yang adem Bung Arif, adem Bung Arif, ada. Bung sebelum Arif. kita lanjut panjang, ini alangkah baiknya kita selingi dulu, Tat. Oh, yang kita adem. ada, Ada yang iya adem. ada, Ada yang Nas. adem. Kita Pokoknya tambah panas. kita dengarkan nasi Padahal dulu, Tat. kopi ini wis nambah adem tapi Yuk, suasananya silakan panas adik-adik, ini. Kita eh, tampilkan dulu ya. Teman-teman Allah Akbar. Luar Untuk biasa forum ini. menyelingi Ya. forum Panas ini ada, dengan nasi. Panas ada, anget ada, anget ada, gurih gurih ada, ada, renyah ada, Ya. terpercaya, tajam. tajam. Masya Allah. Luar Silakan. biasa ini. Oke, pakai mic lagi. Udah 3. Ya. Ini mas-mas ganteng ini yang masih muda ini insya Allah akan melanjutkan perjuangan kiai-kiai kita ke depannya ini. Silakan teman-teman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi
Orang bilang tanah kita tanah surga, hasil alam tapi milik oligarki. Orang bilang tanah kita tanah surga, hasil alam tapi milik oligarki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih ini kepada adik-adik kita ini luar biasa. Matur nuwun, terima kasih. Ya, ini adik-adik Indonesia, Forum Indonesia Berkah. Nah, Ternyata insya Allah kedepannya akan lebih banyak lagi Ya. adik-adik ini kita coba hadirkan di sini untuk ya, udah di menyelingi. sini aja adik-adik. Ya, kita lanjutkan lagi ya diskusi kita. Tadi sudah luar biasa. Ya, Wah, silakan dilanjutkan. Jadi yang lebih lagi yang ditakuti oleh mereka sebetulnya disasar itu adalah ketika terjadi penerapan Islam, penerapan syariat Islam, ya. Kemudian ketika negeri ini dijajah atau didolimi, ya, kemudian api perjuangan jihad itu kemudian ya Berkobar. Demikian juga ya negeri ini ingin menjadi negeri macan dunia, ya, dengan cara ditegakkan syariah dan khilafah. Itulah yang ditakuti oleh mereka. Ya, maka sebetulnya menyasar moderasi Islam itu nanti itu ujungnya yang paling disasar adalah gerakan perjuangan khilafah. Clear itu tadi ya. Clear itu sudah. Itu udah. Ya. nggak Jadi pakai moderasi dugaan lagi tuh. beragama atau moderasi Islam itu sebenarnya target poinnya pada gerakan-gerakan yang ingin menegakkan khilafah. Khilafah. Clear ya? Karena inilah yang sesungguhnya akan mengganti ideologi sekuler kapitalis yang akan runtuh, yang tadi oleh Bung Agung Sudah diprediksi oleh dijelaskan Ya oleh Pak Jokowi, di bukunya Ren. tadi loh. bukan Ren Kompresen. Kalau yang runtuhnya itu munculnya Cina dan Islam. Samuel P. Huntington. Huntington. The Nah, Clash itu. of Civilization. The Clash Jadi, of Civilization. apa yang bisa menghadapi Barat itu? Ya ideologi Islam. Ideologi Islam akan diterapkan oleh Khilafah. Nah, ketika ini muncul dan ini menjadi harapan dunia Islam, kemudian ketika ini dimonsterisasi, ternyata kaum muslimin takut, gitu loh. Sehingga muncullah moderasi Islam untuk meyakinkan kepada Barat bahwa Islam itu tidak berbahaya untuk Barat. Untuk Barat. Oke. Nah, ini kesalahannya di situ. Justru harus kita jawab. Sebagaimana ketika itu Rustum itu bertanya kepada Rubi bin Amir. Gitu. Ya. Rustum ini perang yang terbesar ketika itu setelah pertama kali, yakni perang Qudusiyah. Zaman Khalifah Umar ketika itu ya. Nah, ketika itu Rustum itu sebelum perang ingin Persia ini tadi ya. Romawi ya. Romawi. Setelah Qudusiyah ya. Nah, Rustum ini ingin berjumpa panglimanya, ya ini Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi sakit. Kemudian mengutuslah tentaranya yang sebetulnya ya bukan jenderal yang paling tinggi nih. Nah, diutus. Ditanya oleh Rustum, wahai Rubi bin Amir, kenapa kalian itu selalu mendatangi kota-kota kami? Kenapa kalian itu selalu senang dan berani ketika berperang dengan kami? Kenapa kalian itu selalu ingin mati syahid? Nah gitu ya, seperti itu. Dijawab oleh Rubi bin Amir. Apa jawabannya? Ya, jadi jawabannya bukan, kami sebetulnya tidak akan membunuh kalian. Defensif ya. Defensif ya. Kami ini adalah teman kalian, bersaudara. Sama-sama. Nah. Jadi jangan memusuhi kami. Kita saudara. Enggak begitu. Allah. Masa orang Islam defensif? Enggak lah ya. Rubi gimana? Rubi bin Amir mengatakan, kami adalah kaum yang diutus oleh Allah SWT. Ya. Untuk mengeluarkan kalian dari menyembah kepada Tuhan manusia kepada Tuhannya manusia. Masya Allah.
Gagah berani gitu ya. Dan kami akan mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Yakni luasnya Islam. Dan kami akan mengeluarkan kalian dari kezaliman pemimpin-pemimpin kalian kepada keadilan Islam. Itulah jihad. Ternyata tidak ingin merampok, tidak ingin memalak, tidak ingin membunuh, ingin membebaskan. Gitu loh. Itulah jihad. Mantap tidak? Mantap. Renyah tidak? Renyah. Gurih tidak? Gurih. Terpercaya tidak jihad ini? Terpercaya. Dibutuhkan oleh orang dunia atau orang Islam saja? Dunia. Iya, jadi Karena ini membebaskan. Membebaskan. Kalau yang ditaklukkan itu orang kafir, ternyata dia tidak masuk Islam, tetap dia menjadi kafir zimmi, akan dilindungi. Tidak dipaksa masuk Islam, ya toh? Tidak dipaksa masuk Islam, bahkan dijaga darahnya, hartanya, kehormatannya. Ya. Kira-kira, ya Allah, bagaimana cara menggambarkan itu, Bung? Ya. Intinya jos. Nah, itu jawaban sebetulnya. Demikian juga khilafah. Ya akan kita jawab gitu loh. Ya bukan seperti yang dimonsterisasi oleh monsterisasi oleh ya mereka-mereka yang nggak sepakat khilafah. Siapa itu? Ya itu dan itu. Orang ketok ya. Juga saya nggak kelihatan ya. Udah nggak kelihatan tuh juga saya. Siapa Bung itu? Siapa Bung? Itu loh tadi. Iya. Aku nggak mau nyebut. Jangan kalau saya menyebut orang. Kalau ditanyakan itu adalah musuhnya para nabi. Musuhnya para nabi. Musuhnya para nabi itu tidak sepakat dengan itu. Sebagaimana Nabi Nuh dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya banjir bandang yang kemudian menggiling bahkan istrinya yang tidak mau beriman. Tidak beriman itu apa? Yang tidak mau mengimani syariat Islam kalau hari ini dengan sempurna, syamilan, mutakamilan. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Namrud kayak Namrud tadi yang ingin membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim, itu musuhnya khilafah. Namrudnya itu. Jadi apa tadi? Antum bilang di awal musuhnya para nabi. Musuhnya para nabi itulah dia yang tidak suka kepada khilafah. Ini Namrud. Musuhnya Siapa para nabi. itu musuhnya para nabi sekarang ini? Ya sifatnya sama dengan itu. Bisa muncul kayak istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Bisa muncul kayak penguasa kayak Namrud. Kayak Fir'aun nggak, Tat? Apalagi Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Bisa muncul seperti kaumnya Nabi Lut. Bisa muncul seperti kekuasaan yang di sebelum Nabi Yusuf. Intinya mereka-mereka yang memusuhi para nabi. Oke. Ya, sifatnya sama dengan itu. Jadi gak usah tunjuk-tunjuk. Udah langsung aja. Ngono wae, Tat ya. Lanjut, Tat. Ya, nah jadi seharusnya Bung, ya ini kita sampaikan. Antum jangan minta saya untuk menyebut lagi ya. Kita baik-baik saja. Salaman dulu, Tat. Salaman dulu. Nah, sebentar. Ini aktivis 98 ini 96 ya. 98, Tat. 98 ini memang luar biasa ya. Ya Allah. Nah, jadi Bung, ya inilah tantangan kita sekarang ya. Maka muncullah gerakan-gerakan tadi yang dikatakan oleh Muhammad Hamid An-Nasir tadi itu, bahwa ini gerakan yang aktif ya untuk menundukkan pokok-pokok ajaran Islam yang disesuaikan dengan prinsip, nilai-nilai dan pemahaman Barat ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah gerakan-gerakan Islam Nusantara. Gerakan-gerakan Islam liberal. Itu moderasi beragama, pengaruh utamaan. Jadi itu adalah karena ketakutan, tidak berani menjawab jati diri Islam yang sebenarnya. Identitas Islam yang sebenarnya. Identitas Islam yang sebenarnya. Ragu-ragu. Nah, coba Bung Agung, seandainya kita itu loh kemudian ya punya barang yang asli gitu loh. Kemudian hilang barang kita itu. Misalnya apalah akik kita. Akik hilang. Ya, akik asli gitu. Ya. Iya. Nah, kemudian kita
Orang datang, ini Pak akiknya. Ya. Tapi akiknya itu mitasi. Mitasi, bukan asli yang punya Bukan kita. asli. Nah, Kira-kira gimana kita? Yo nggak mau. Ya, kurang serak, Tat. Kita minta yang asli. Atau KW2 lah gitu. Yo ndak, kita minta yang asli. Yang punya minta kita original. sendiri ya. Orisinil loh, Islam. Original. Nah, itulah sebetulnya hakikat atau kecenderungan manusia kembali kepada fitrah itu diturunkan itu betul-betul dia itu cenderung kepada yang hak gitu. Semuanya itu. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad itu bahwa tajdid di dalam Islam, pembaruan di dalam Islam itu adalah tajdid ad-din. Maknanya itu adalah taklim ad-din gitu loh. Jadi pembaruan agama itu adalah mengkaji Islam, mengkaji agama. Jadi Islam yang dulu itu hilang atau dia itu terpotong harus dikembalikan kepada yang asli. Iya. Atau mungkin dipalsukan orang, harus dibongkar kepalsuannya, harus kembali kepada yang asli. Oke. Gitu loh. Apalagi imitasi. Yo jangan. Nah. Apalagi udah ketahuan imitasi yo tinggalkan ya. Nah, satu-satunya cara kata Imam Ahmad itu adalah taklim ad-din. Bisa kemudian merujuk kepada para mujtahid dengan hasil istihadnya, tapi kembali kepada ulama yang salaf, yang sampai kepada Rasulullah, yang tidak bertentangan dengan imam 4 mazhab misalnya, ulama-ulama yang muktabar gitu. Nah, atau akan datang setiap penghujung atau 100 tahun akan muncul Mujadid ya, gitu. Pembaru. Nah, tentulah ini seorang mujtahid yang betul-betul kapasitas ilmunya sangat luar biasa, mampu mengungkap fakta-fakta ini dengan dihukumi dengan nas Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak bertentangan dengan ulama-ulama muktabar tadi dan tidak bertentangan dengan para sahabat, tidak bertentangan dengan Rasulullah. Nah, itulah satu-satunya jalan menurut Imam Ahmad itu adalah taklim ad-din, jalannya itu. Nah, jadi tajdid atau pembaruan atau modernisasi itu harusnya adalah taklim ad-din. Gitu. Oke. Mantap. Saya pikir luar biasa. Sekarang kita juga harus serang balik, bukan serang balik. Ya. Harus kita jelaskan. Kita jelaskan dengan taklim khilafah yang sebenarnya itu. Seperti apa? Ya. Oke. Apakah kemudian memenggal kepala? Nah, itu kita harus perjelas ya. Nah, apakah nggak boleh ke gereja? Dibunuh orang-orang kafir. Dikit-dikit kafir. Sekarang kan monetisasinya begitu, Ustaz. Kalau di khilafah nanti kalau ada khilafah maka akan dipecah belah. Negara ini hancur negara ini. Nah, bunuh-bunuhan. Ngawur kabeh itu ya. Istrinya bisa 11. Wah, kacau. 11 itu mungkin 1 tambah 1 tak 2. Enggak mengikuti Rasulullah katanya 11 Rasulullah. Nah, itu. Kacau. Jadi sesuatu yang bikin monster, bikin ketakutan gitu yang dicoba dimasukkan. Itu yang tidak benar, yang khilafah. Oke. Kayaknya tentang khilafah kita akan masuk lagi di edisi berikutnya. Tapi poinnya adalah antum yang bagian resumenya. Ya, mungkin dari saya ya. Tebung, khilafah ini kita jelaskan sedikit lah. Sekarang kita jelaskan sedikit. Hari ini kita jelaskan sedikit aja. Jadi ya sebelum menjelaskan khilafah, saya ingin menjelaskan sumber kenapa ada khilafah. Kenapa ada khilafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqim wajhaka lidz-dzini hanifa. Fitratallah allati fataran nas la tabdila li khalqillah. Fa'aqim wajhaka, hadapkan dirimu kepada lidz-dzini hanifa. Jadi di kita umat manusia siapapun itu sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragama yang hanif. Agama yang hanif menurut tafsir-tafsir muktabar adalah agama Islam. Jadi setiap bayi yang lahir protot ke bumi ya, itu sudah dibekali diinstal oleh Allah. Instalan tadi dengan din hanif. Fitratallah allati fataran nas, yang itu sudah Allah berikan fitrah tadi kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perbedaan ya. Allah tidak akan mengganti apa yang Allah sudah ciptakan. Jadi setiap kita ini sebetulnya sudah Islam.
Setiap kita itu lahir sudah beragama Islam. Tapi mungkin ya karena mungkin keluarganya dan lain sebagainya, ya. Makanya Islam itu apa? Bagian apa syariatnya dalam rangka untuk menerapkan Islam itu adalah khilafah tadi. Karena ya mohon maaf ini, saya ini sering baca buku fikih. Ya. Termasuk kaidah usul fikih yang sangat populer di tengah-tengah kita, ya, di mana dikatakan bahwasanya al aslu fil af'al atau qayyudu bi akami syar'i. Jadi asal dari perbuatan itu harus mengikuti hukum syara. Maka berkaitan dengan khilafah ini adalah sebagai gak mungkin, ya, kata Imam Syafi'i itu syariah yang din hanif tadi ini akan bisa terterapkan dengan secara gamblang, ya, terus akan diobok-obok kayak tadi dibagi dua oleh Rand Corporation, dibagi berapalah, ya, ketika tidak ada yang namanya institusi yang namanya khilafah. Ya, sehingga saya menarik itu di dalam fikih Syafi'i itu. Kalau tadi saya ngomong Ibnu Taimiyah, sekarang saya ingin ngomong Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i di dalam fikihnya itu menyebutkan ketika kalian akan sholat, kata Allah, ya, idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marofik, sampai marofik, sampai siku. Mana siku itu? Kata Imam Syafi'i ini. Maka kata Imam Syafi'i, tidak terbasuh siku ini kalau tidak lebih sedikit dari siku. Sehingga muncul kaidah yang sangat masyhur, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Intinya Imam Syafi'i itu mengeluarkan kaidah itu untuk ini. Ya. Tidak terbasuh siku yang ini kalau tidak melewati sedikit dari siku. Kalau secara gradual, tidak mungkin syariat Islam ini bisa diterapkan. Kalau tidak ada institusinya. Iya. Gampangannya seperti itulah, nggak usah daki-daki dan clearnya gitu ya. Dua hal tadi itu menarik. Adapun kemudian ininya ya silakan kepada yang berkepentingan. Basisnya ke sana ya. Oke. Ya itu dari saya. Ya, itu poinnya menarik sekali. Jadi kalau kita rumuskan dari pembicaraan tadi. Resumenya di ujungnya nanti itu lain adalah, waktu episode berikutnya kita lanjutkan ya. Kita sementara itu dulu ya. Gimana ini kita melanjutkan apa? Ini dulu aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Biar ngurangi. Biar ngurangi. Ngurangi apa? Ngurangi itu ya ingin lagi. Iya. Biar ada Kita semuanya nanti nggak pengen. Kita harus dirindu oleh banyak orang. Begitu para pemirsa, saya kembalikan pada host yang aslinya. Oke. Silakan. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana, Ustadz Irwan Syaifullah dan Ustadz Kiai Mikdad Aliaska. Tadi penjelasannya cukup clear tadi, saya pikir. Jadi awal bagaimana kemudian ada Amerika Serikat yang menginvasi ke daerah Timur Tengah, sampai Rand Corporation membagi 4 sampai jadi 2. Di ujung ternyata ini dalam rangka menghalau khilafah yang tadi disebutkan oleh Ustadz Irwan Syaifullah. Nah ini semakin menarik sebenarnya diskusinya. Wah, menghalau kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam yang dimaksud adalah dunia Islam akan kembali tegak memimpin dunia dengan syariat dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Pelan-pelan aja. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Acara Forum Indonesia Berkah, renyah, gurih, dan terpercaya. Ini tagline-nya dari Ustadz Irwan baru saja. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan diskusi-diskusi berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Maknyus. Dan kita masih ada PR menjelaskan tentang khilafah, apakah berbahaya atau tidak ketika diterapkan di negeri ini. Nah, ini PR berikutnya. Dirindukan oleh umat manusia di seluruh dunia. Nah, dan apakah dirindukan gitu. Kalau mau dirindu itu kan harus dicintai dulu, Tat. Atau dirindu dulu baru dicintai.
Harus dicintai Ini dulu baru kita rindukan. Kita jadi kan? romantis begini tambah gitu, renyah, gurih, romantis. Romantis. Ya, terima kasih pemirsa dari MNF TV yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya dari saya selaku pembawa acara. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.